analitika data dan pengambilan keputusan ya. Nah, tadi kan ini sudah dibahas juga minggu lalu terkait dengan jenis-jenis apa ini? Model analitika data ya, atau analisisnya ya. Ini ada 4 gitu. Nah, jadi kita ini ingin mengolah ya, atau ya mentransformasi ya, atau mengekstrak ya data ini ya. Oke. Yang tadi sumbernya banyak ya, jenisnya banyak gitu. Sumbernya eksternal internal ya, tetapi jenisnya kan banyak gitu. Ya. Yang terstruktur, tidak struktur, semi terstruktur ya. Ini minggu lalu istilah itu sudah kita bahas ya. Nah, data ini ya ingin kita gunakan ya. Ya, mau dengan dalam bentuk modelnya ya atau analisisnya deskriptif, diagnostik, prediktif, preskriptif ya. Itu sebetulnya untuk mensupport apa? Pengambilan keputusan ya. Nah, ini. Ya, untuk mensupport proses pengambilan keputusan. Ya, dulu saya pernah di pertemuan pertama saya share ini ya, gambar ini masih ingat ya? Gambar ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di situ ada sistem ya, kemudian ada model ya di situ model tuh. Ya. Kemudian ada problem. Mana problem nih? Ini sebentar. Kan ada problem tuh di sini. Ya kan? Jadi untuk memecahkan masalah kita butuh yang namanya data. Tuh ada di sini data nih, data informasi. Ya. Jadi sangat relevan ya hubungan antara analitika data dengan proses pengambilan keputusan. Di sini nanti akan menghasilkan yang namanya keputusan di atas nih. Ya, keputusan di sini nih. Jadi kalau tanpa data di sini misalnya kita nggak ada ya di sini, maka nggak bisa model itu mencerminkan atau merepresentasikan sistem di sini ya. Jadi model itu menjadi tidak valid. Tidak valid ya. Kalau tidak valid, maka tidak bisa kemudian model itu ya menghasilkan solusi yang kalau solusi biasa disebutnya visible. Apalagi optimal gitu. Ya. Oke ya, kita balik lagi ke sini. Jadi teman-teman kalau tadi saya review ke gambar ini sebelumnya ya, jadi jangan heran kalau di sebelah kanan ini ada decision ya. Karena data itu memang digunakan nanti untuk bisa mensupport ya pengambilan keputusan di gambar ini nih ya. Keputusan nih. Gitu. Ya. Kalau dulu kan terkait dengan misalnya jumlah barang yang diproduksi gitu ya. Atau tadi misalnya kalau sudah diketahui defect rate-nya intolerable ya, tidak bisa ditoleransi, maka kemudian nanti keputusannya apa gitu. Ya. Kalau defect rate-nya di atas 5%, tadi kan toleransinya 5%. Kalau di atas 5% berarti kan harus ada keputusan. Keputusannya apa? Misalnya apa? Ya, keputusannya nanti misalnya terkait dengan kalau dari sisi teknik industri ya, kalau misalnya defect rate-nya tinggi ya lebih bisa memperbaiki dari sisi inputnya gitu ya. Kan bisa jadi nanti tentunya akan dilakukan analisis ya, fishbone analysis gitu ya misalnya. Ya, fishbone analysis, kira-kira faktor apa saja yang bisa mempengaruhi defect rate-nya tinggi, kan ya gitu. Nah, dari situ kemudian akan dicari faktor penyebabnya, ya kan? Ya kan? Tapi setidaknya kita harus punya keputusan ya, bagaimana supaya defect rate-nya itu bisa turun, ya kan? Nah itu, jadi misalnya tadi yang terkait dengan defect rate itu, ini kan kemarin sudah kita sempat bahas ya, analytics. Jadi kita bikin analisis data dulu, ya. Kita mendeskripsikan data si produk itu ya, misalnya diketahuilah dari model deskriptifnya ya, dari data yang ada ya, bahwa defect rate itu misalnya tinggi gitu ya datanya, apa rate-nya tinggi nih. Oke, deskriptif kan berarti kan. Apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Oh, defect rate-nya tinggi.
Nah, kemudian dinaikkan tuh teman-teman ya, analisisnya ya. Kita akan bikin analisis diagnostik namanya. Kenapa bisa tinggi defect rate-nya? Dicarilah nanti analisis, misalnya analisis korelasi gitu ya, atau hubungan sebab akibat gitu ya antar variabel. Ya tadi kalau dari hasil fishbone analisis gitu ya, ketahuan variabel-variabelnya apa saja yang mempengaruhi defect rate ya, terjadinya kecacatan gitu ya. Nanti variabel-variabel itu ya kita identifikasi gitu ya. Dan dicari misalnya ya mana yang paling signifikan gitu ya. Yang paling berkorelasi misalnya gitu ya. Nah, dari situ kemudian kita akan bisa mengidentifikasi penyebabnya gitu ya. Dari sini ketahuan bisa dibuat nanti rankingnya gitu ya. Atau bobotnya. Gitu ya. Nah, setelah itu kalau kita sudah tahu ya, mana misalnya yang paling besar adalah X4 gitu. Ya. Kemudian disusul sama X1. Ini misalnya urutannya, urutan rankingnya. Nah, kemudian X3 gitu. Ya. Dan ke X2 gitu misalnya yang terakhir. Ya kan? Nah, ini kan sudah terjadi ya, teman-teman ya. Ini kan berdasarkan apa? Historical data ya, data historis nih. Ini tuh data historis. Historical data. Data masa lalu, lampau ya. Ya enggak? Oke. Nah, ini bisa untuk mengambil keputusan, tetapi keputusan tadi ya yang sifatnya kalau ini berarti bagaimana kita bisa mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh ya, tapi belum menemukan rankingnya misalnya gitu ya. Oh, ada variabel-variabel yang berpengaruh, karakteristik dari si data misalnya gitu ya. Dan sebagainya lah. Nah, kalau di yang diagnostik kita sampai tahu urutan ini ya, seperti ini. Oke, tapi ini masih berdasarkan data masa lalu, data lampau. Oke. Nah, teman-teman pasti akan berpikir nih, oke, hanya sampai situ saja gitu ya, yang bisa dilakukan analitika data, atau hanya sampai situ saja yang kita ingin ketahui? Enggak kan? Sebentar, saya sambil ngecas nih. Nah, karena itu dua model ya, yang awal ini, jadi kalau dulu kan saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, jadi ini semakin ke bawah ini semakin kompleks ya teman-teman ya. Gitu, meskipun ke bawah tapi ini kompleksitinya lebih tinggi gitu. Ya. Anda perdalam lagi nih, ya. Karena mungkin Anda ingin tahu nih ya, data ini bisa nggak mensupport pengambilan keputusan, misalnya saya ingin memprediksi, ya, kira-kira untuk si X4 misalnya, kan X4 itu dia penyebab terbesar ya, penyebab yang paling besar misalnya 80%, ya kan? Nah, Anda ingin tahu ya, kalau misalnya data historis Anda itu dalam setahun terakhir atau 5 tahun terakhir lah gitu ya, 5 tahun terakhir ya, misalnya data produksi 5 tahun terakhir ya, atau data penjualan apalah ya, ini contohnya karena case-nya adalah defect rate ya, maka saya ambil datanya, ada data produksi nih misalnya ya, 5 tahun terakhir ya kan, tapi kan itu 5 tahun terakhir ya kan, untuk sebulan ke depan ya, 5 bulan ke depan atau setahun ke depan future kan ya, itu kira-kira bagaimana, apakah defect rate-nya masih di atas 5% misalnya ya, which is intolerable ya, tidak bisa ditoleransi, atau sudah kurang dari 5% nih, ya kan? Jadi di sini Anda penasaran ya di sini kan? Ketika sudah mendapatkan sampai ke sini pun Anda penasaran nih, kira-kira bisa nggak ya data yang ada itu saya gunakan untuk memprediksi
apa defect rate di masa yang akan datang. Ya. Jadi apakah defect rate misalnya bulan depan gitu ya. Bulan depan itu masih lebih besar dari 5% atau tidak. Gitu ya. Nah, kalau ternyata berdasarkan model prediktif yang Anda kembangkan, nanti banyak ya algoritmanya ya, algoritma yang digunakan untuk memprediksi. Ini masing-masing punya algoritmanya ya. Nah, tapi biasanya ya, kalau untuk yang dua model pertama ini, teman-teman masih bisa menggunakan metode statistik. Ya, analisis statistik. Ya, terutama yang kalau deskriptif ya analisis deskriptif ya. Gitu. Nah, kalau yang diagnostik mungkin sudah ke inferensial ya jenisnya. Baik yang deskriptif maupun yang inferensial atau induktif ya. Inferensial atau induktif. Jadi Anda bisa menyimpulkan hubungan antar variabel gitu ya, korelasi dan sebagainya. Oke. Nah, untuk model prediktifnya, oke, teman-teman nanti butuh biasanya di sinilah mulai yang kita kenal sekarang sangat populer ya, metode misalnya machine learning gitu ya. Di sini mulai ada machine learning di sini. ML. Nah, paling bawah nanti kita singgung lagi ya. Ini dulu lah. Nah, jadi Anda kan penasaran ya, misalnya sebulan ke depan kira-kira trennya. Nah, di sini kita bisa tren. Kalau di atas kita bicaranya pattern ya. Polanya. Pola atau karakteristik. Gitu ya. Nah, kalau yang di bawah ini hubungan atau relasi. Ini saya kalau yang nggak ikut kuliah nanti pasti ini ya. Harusnya udah ketika saya buat nanti kuis atau survei ya di akhir kuliah harus bisa ini ya. Nah, baru nanti ini pun sama yang bawah pun. Nah, ini bicaranya tren ya, tren. Jadi tren ke depannya seperti apa? Gitu ya. Dia bisa memprediksi. Nah, gimana Pak kalau hasilnya tetap lebih besar dari 5%, bahkan misalnya 10%? Tidak bisa ditoleransi. Nah, kan berarti mempengaruhi apa? Mempengaruhi decision yang akan dibuat, ya nggak? Nanti decisionnya bagaimana kalau defect rate-nya masih lebih besar dari 10%? Ya nggak? Oke? Nah, terus Anda berpikir, bisa nggak ya data itu diolah lagi, ya, dianalisis lagi, supaya keputusan untuk apa namanya mengatasi ya defect rate itu bisa berdasarkan data, gitu ya. Nah, jadi tidak lagi pakai taruhlah tindakan subjektif gitu ya. Kalau teman-teman bikin fishbone lagi gitu ya, wawancara lagi ya, interview lagi problem ownernya atau orang-orang expertnya, itu sudah masuk ke bukan data driven lagi. Kalau ini kita bicaranya data driven ya kalau analitika data. Jadi keempat model ini atau keempat analisis ya ini disebutnya data driven ya. Oke. Jadi nanti data itulah yang akan mengenerate apa? Insight ya. Kita sebutnya insight. Ya, makna atau pengetahuan, wawasan, bisa ya, wawasan. Nah, ada sampai ke level bisa mengenerate insight itu dalam bentuk decision. Ya, langsung ke decision. Nah, itu model yang keempat. Ini model yang paling kompleks ya. Jadi dia sampai kalau dianalisis lagi, data itu diolah lagi, ya dianalisis lagi secara mendalam, itu sampai bisa nanti keluar apa namanya keputusan ya gitu. Jadi ada alternatif
keputusan. Biasanya disebut dengan ini tuh sebutnya rekomendasi ya. Atau rekomendasi. Kalau tadi di sini kan di atas pattern ya, pola. Di sini hubungan yang diagnostik, kemudian yang predictive trend. Kalau preskriptif itu dia bicaranya apa? Rekomendasi ya. Jadi dia sudah bisa memberikan alternatif keputusan. Makanya di sini gambarnya ini yang biru-biru ini panah. Ya, yang berwarna biru ini dia sampai bisa menghasilkan decision support dan otomasi ya di sini. Yang lebih canggih lagi sampai ke otomasi. Kalau decision support bedanya apa Pak dengan decision automation? Kalau pada preskriptif model yang decision support tetap nanti ada campur tangan di sini manusia human untuk sebagai final decision maker-nya ya. Jadi kalau yang ini kita sebut objektif, sifat keputusannya objek ya. Kalau yang human itu subjektif gitu ya. Atau ada unsur judgment. Judgment ya. Begitu. Nah, kalau yang sudah canggih, decision automation, sudah tidak perlu lagi ada intervensi manusia. Ya. Sebagai contoh apa? Ya, aplikasinya contohnya. Kalau di sini contohnya ya mobil autopilot. Auto apa? Driver ya? Driver apa autopilot kan disebutnya ya, autopilot car. Atau unattended ya, atau driverless lah ya, istilahnya banyak kok, driverless car gitu. Nggak cuma car ya, bisa juga train gitu, yang fully autonomous gitu ya. Atau ini bisa disebut juga dengan sistem autonomous system ya, autonomous system gitu ya. Belum banyak sih ya kalau sudah masuk ke yang ini, autonomous system seperti driverless car, driverless train gitu ya. Oke. Begitupun kalau teman-teman ada kan sekarang software ya, aplikasi misalnya kalau teman-teman mau trading ya, forex, saham ya, sudah ada ya yang pakai aplikasi yang sudah nggak perlu lagi judgement atau intervensi manusia gitu. Nanti si sistemnya dia akan mengenerate decision ya, misalnya keputusan beli atau jual atau tahan ya. Jadi misalnya kalau di konteks tadi stock ya, stock trading atau investing ya, nanti dia tuh bisa mengenerate ya. Kalau Anda misalnya jalankan ya si model preskriptif, misalnya dia bisa real time ya, real time. Jadi kalau hari ini Anda masukkan datanya ke dalam ini biasanya di sini pakai, kalau ini kan tadi yang prediktif itu machine learning ya, ML nih. Kalau yang preskriptif biasanya pakai deep learning. Ya, deep learning itu pengembangan dari neural network ya, disebutnya artificial neural network. Nah, ini disebutnya DL atau deep learning. Untuk yang preskriptif ya. Gitu. Nanti ada deep learning itu nanti di dalamnya ada reinforcement learning gitu ya, ada Q learning dan sebagainya. Jenis-jenisnya banyak. Nah, contohnya tadi untuk konteks masalah pada perdagangan saham misalnya ya, atau investasi, keputusan investasi, nanti si sistem yang merupakan model preskriptif ya, dia akan bisa merekomendasikan kepada kita sebagai usernya ya, misalnya keputusan, misalnya kalau Anda ingin hari ini ya, hari ini udah tutup ya misalnya, tadi pagi Anda pakai, Anda di jam berapa itu Anda bisa sampai dapat rekomendasi keputusannya ya, buy-nya untuk saham apa, misalnya apakah saya buy atau saya hold ya kalau sudah punya, kalau buy kalau belum punya, atau saya sell gitu loh ya.
secanggih itu ya. Tentunya ini tergantung ya, masing-masing punya kelemahan, ini pun tidak perfect ya. Tapi ada mungkin yang sudah menggunakan itu dan berhasil banyak ya. Jadi sukses rate-nya memang ini relatif ya teman-teman. Relatif.